siapa nih yang benar-beneran baik, nggak ada jeleknya? Siapa orang yang benar-benar ngasih kepada kita kebaikan, nggak ada jelek-jeleknya? Yang paling karim, yang paling dermawan sama kita, yang paling baik ngasih sama kita tuh siapa? Teman-teman serius sekalian, saya muliakan, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ngasih tahu kepada kita caranya hidup, ngasih tahu kepada kita jalannya mengerjakan kebaikan, dengan segala daya upaya memberitahu kepada kita. Yang pakai lisan mereka, yang pakai tulisan mereka, betul nggak? Nih orang-orang baik nih, yang bikin kitab Nasaih Ad-Diniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baiknya sampai nyiapin waktu nulisin, kamu mesti begini, kamu mesti begitu, jangan ngerjain begini, jangan mengerjain begitu. Belum lagi beliau menulis itu dengan diiringin doa-doa. Ya Allah, yang baca kitab saya mudahkan buat ngamalin, yang belajar benar-benar kitab ini kasih kemanfaatan. Habis gitu dikit-dikit dalam kitabnya beliau juga rahimakallah, rahimahumullah, kan begitu tuh. Semoga Allah merahmati kalian, semoga Allah jaga kalian, hafizakumullah, semoga Allah SWT melindungi kalian, terus aja begitu. Masya Allah, betul nggak? Ini orang-orang paling baik nih. Yang dikasih tahu sama mereka apa? Jalan kebaikan. Dan bukan hanya dikasih tahu sama mereka, tapi ditunjukkan dan didoakan sama mereka. Makanya teman-teman saya sekalian, saya kalau ditanya siapa yang orang yang Ustazah nggak bisa balas kebaikan dia gitu, guru-guru saya nggak bisa balas saya kebaikan-kebaikan mereka. Emang bener-bener tuh kalau lagu yang ditulis tuh, man ana man ana, siapa kita nih, siapa aku, siapa ahli mali terus, man ana, siapa ahli mali terus, laulakum, andai tidak karena guru-guru saya, nggak ada artinya apa-apa. Saya hanyalah seorang anak kelahiran Indramayu, saya hanyalah anak dari Indramayu, teman-teman sekalian, yang enggak tahu bentuknya pizza sampai tamat SD. Enggak tahu saya, enggak ada pizza di kampung saya, maaf. Di Indramayu ada KFC aja bangkrut kok. Nggak laku, kemahalan gitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, saya muliakan, enggak ada, bukan siapa-siapa. Laulakum, andai tidak karena kalian, guru-guru saya yang udah ngajarin saya, ngasih tahu saya, ngajarin sejarahnya Nabi sama saya, ngajarin tauhid sama saya, ngajarin ilmu berkehidupan sama saya, ngajarin cara berpikir tentang Allah dan mengenalkan saya kepada Allah, ngajarin tentang Rasulullah dan mengenalkan saya kepada Rasulullah, ngajarin caranya sholat dan apa yang harus dihadirkan dalam sholat, ngajarin caranya doa dan apa yang perlu dimintakan di saat doa. Karena kalau nggak diajarin, apa yang perlu diminta aja kita nggak ngerti. Bisa jadi yang kita minta sekarang jadi hal yang kita sesali ketika sudah diberi. Betul nggak? Ada seorang ibu datang sama saya, Ustazah doain dong saya, Ustazah, suami saya nggak pernah ada di rumah, pergi mulu Ustazah, saya kan kangen, saya kan kepengen gitu kayak istrinya orang. Ada suami gitu di rumah, pengen saya, Ustazah. Saya bilang udahlah, yang Allah tetapkan itu yang terbaik, doain Ustazah, doain. Iya, mudah-mudahan Fatihah. Saya doain dah, ya Allah betahin lakinya di rumah. Dapat berapa bulan kemudian, nggak tahu saya yang salah doa apa. Di rumah aja nggak pergi-pergi. Ustazah, gimana nih Ustazah, doain dong suami saya. Kenapa? Saya bilang suami saya nggak pergi-pergi Ustazah. Di rumah sudah betah banget, di rumah susah saya Ustazah, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Saya
dalam doa kita. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nggak ngerti ilmunya yang kita minta sekarang, bisa jadi yang kita sesali belakangan. Masya Allah. Makanya nggak bisa balas kita sama para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang sudah dengan tulus, ikhlas mengajarkan kepada kita. Berapa banyak kelelahan-kelelahan mereka, berapa banyak capeknya mereka, berapa banyak sakitnya mereka, mereka tetap paksakan untuk tetap mengajar, untuk tetap mendoakan murid-muridnya. Saudara sekalian saya muliakan, saya nggak tahu itu sampai sekarang ketika saya pun sudah ikut-ikutan seperti mereka juga mengajar. Berapa banyak saya tetap memutuskan untuk tetap mengajar, walaupun sedang dalam keadaan sakit, selagi saya masih bisa tahan sakitnya. Ibu-ibu nggak tahu mana saya mau cerita. Ngajar sambil sakit perut pernah, ngajar sambil sakit kepala pernah, ngajar sambil pusing pernah, ngajar sambil hati kalang kabut pernah, ngajar sambil meriang pernah. Kan begitu teman-teman. Selagi masih bisa, kenapa enggak gitu? Kenapa tuh kayak begitu? Kesian sama yang udah datang dari jauh. Tuh nggak? Ada yang dari Cibinong, Cibinong. Cibubur. Ada yang dari Cibubur, ada yang dari Kalimantan, Ciracas. Ada yang dari Kalimantan, kalau saya ke Kalimantan. Teman-teman sekalian, dari mana-mana nih datangnya, dan bukan main-main. Maksudnya ada yang ninggalin kerjanya, ada yang ninggalin keluarganya yang pasti kan ya, ninggalin rumah, ninggalin ini, ninggalin kesenangan segala macam, udah datang ke sini gitu. Kebayang nggak teman-teman sekalian, kalau misalnya setiap kali datang nggak tahu nih Ustazah Halimahnya datang apa enggak? Gak enak kan? Tapi kan teman-teman udah bisa memastikan bahwa kalau ngaji hari Kamis ya Ustazah Halimahnya ada. Ini dah. Kalau nggak ada udah bilang sebelumnya. Kayak nanti Kamis depan saya nggak ada. Jadi sekalian pengumumannya. Pengumumannya sekalian. Di Kamis depan saya nggak ada. Karena ada keluar kota. Nggak bisa dipepetin. Saya bilang berangkatnya habis Kamis aja. Ya ampun Ustazah. Gitu, udah diatur nggak bisa juga, ya udahlah kesian. Jadi ngalah aja, Kamis depan saya nggak ada, tapi tetap majelisnya ada. Kita mau majelisnya istiqomah, yang deket-deket atau yang tetap pengen istiqomah gitu kan ya, yang juga dari jauh daripada di rumah nganggur juga gitu kan. Udah Kamis biar bisa ketulis ngaji terus. Ada Ustazah Samirah nanti akan menggantikan saya di sini. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Nah itu jadi saya tahu bahwa ketika saya belakangan ngajar sudah cukup lama, berbelas tahun ini, saya jadi paham, ya Allah, berarti dulu tuh ya guru-guru saya tuh pasti tuh ada yang tetap ngajar walaupun sakit, ada yang tetap ngajar walaupun hatinya sedang kalang kabut, walaupun hatinya sedang gak enak, tetap aja memutuskan ngajar gitu. Kenapa? Kesian. Nih, santri-santri udah jauh-jauh dari negara-negara mana, dari daerah-daerah mana, kumpul di sini buat belajar menuntut ilmu. Masa dikit-dikit diliburin, Dan saya juga pernah, teman-teman sekalian, ada ustaz, kalau dia nggak datang, saya mondok nih. Kalau dia nggak datang, nangis saya, kesel, karena saya demen masa tuh. Bukan demen apaan, bukan. Kebanyakan nonton sinetron nih. Jadinya orang ngomong demen udah kebayang apaan gitu. Ustadznya saya nggak tahu beliau punya anak berapa, saya nggak tahu seperti apa istrinya, karena emang bukan demen yang begituan teman-teman saya sekalian, bukan gitu ya. Akan tetapi saya cinta sama beliau, cinta saya sama beliau. Saya tungguin waktu ketemu sama beliau itu udah dari seminggu gitu kan. Pelajarannya cuma adanya seminggu sekali. Beliau bahas tentang sirah Nabi. Kitabnya namanya Fiqhus Sirah, yang suka beliau baca
Tapi beliaunya ngajarin, maksudnya kitab yang diajarkan kitab-kitab kecil, tapi pegangan beliau tuh seringnya fiqh sirah. Itu teman-teman sekalian, Masya Allah, kalau beliau ngajar itu santai. Tapi saya mungkin karena saya ini yang terlalu imajinatif, saya nggak tahu. Tapi saya tuh kok udah dia ngajar, wah pikiran saya bisa kemana-mana. Ngebayangin kejadian-kejadiannya itu loh. Nggak seperti saya kalau lagi cerita ya. Saya kalau lagi cerita kan segala intonasi saya mainkan, segala ekspresi, backsound, segala macam saya mainin. Jadi sekalian beliau biasa-biasa aja gitu, tapi saya Allah sampai terbelalak-belalak saya dengannya. Ya kenapa saya nggak pernah kepikir begitu ya gitu. Oh ternyata kayak gitu tuh ceritanya. Wah kayaknya saya bisa bayangin diri saya sendiri di usia-usia 14 tahun, 15 tahun, mata saya berbinar-binar setiap kali mendengarkan cerita-cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau nggak datang, itu teman-teman saya nangis. Saya pulang ke kamar gitu, saya tutupkan mata. Ustaz ini jahat amat, udah tungguin seminggu nggak datang. Teman saya begitu dibilang ustadznya nggak datang jadi boleh pulang. Hore! Ya ampun. Ini ya, saya nggak tahu. Mungkin saya adalah orang yang jatuh cinta pada ilmu. Saya nggak paham. Tapi memang begitu saya tuh. Ada beberapa ustadz yang kalau beberapa ya, naksirnya banyak banget. Ada beberapa ustadz yang kalau beliau nggak datang itu saya sampai nangis. Dan ustadz ini yang saya ceritakan tadi yang ngasih pelajaran sirah Nabi. Sedikit sekalian saya melihatkan beberapa tahun lalu beliau meninggal dunia. Teman dari suami Ustazah Khadijah ini. Satu letting ya Ustaz? Satu letting ya gitu. Namanya Ustaz Abdullah Maula Khailah. Sedikit sekalian itu Ustaz itu beliau ini punya anak lahir secara normal pada 12 Rabiul Awal menjelang subuh. Subhanallah ya. Dari cintanya beliau sama Nabi, dapat anak lahiran normal, lahirnya pas 12 Rabiul Awal jelang subuh. Dikasih nama sama dia Muhammad pastinya. Dan beliau sendiri namanya Abdullah. Jadi ada Muhammad bin Abdullah lahir wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda. Masya Allah. Itu kalau nggak dari cintanya sama Nabi nggak bisa tuh tonton sekali. Nah ini beliau ini loh yang ngajarin sama saya cinta sama Nabi. Rasa itu tuh. Ini nih utang rasa kayak gini gimana bayarnya coba? Bayar kebaikan guru-guru yang mengalirkan rasa kepada kita pakai apa coba? Pakai apa coba? Sedikit sekalian saya melihatkan, sebab ilmu pengetahuan kamu bisa dapat dari manapun. Googling bisa kalau sekedar ilmu pengetahuan. Tapi rasa yang dialirkan oleh para guru-guru kita, rasa mencintai Nabi Muhammad, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut atas perbuatan dosa, rasa ingin bergerak menuju surga, rasa cinta kepada orang-orang yang layak dicinta, rasa cinta kepada sahabat Abu Bakar, rasa cinta kepada sahabat Umar, rasa cinta kepada sahabat Utsman, rasa cinta kepada sahabat Ali, rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, rasa cinta kepada Sayyidah Khadijah, rasa cinta kepada Sayyidah Aisyah. Adakah ada yang bisa menyampaikan rasanya kepada kita kalau bukan orang yang sudah memiliki rasa tersebut? Nggak bisa, teman-teman sekalian. Harus. Rasa hanya bisa dialirkan oleh rasa. Karenanya orang yang paling baik dalam kehidupan kita ini, yang kita nggak bisa balas gitu ya. Makanya balasannya tuh kita doanya tuh bukan cuma asal-asalan kayak doanya Imamul Haddad dalam kitab Jazahullah anil Islam wal muslimin ahsanal jaza. Jazakallah, jazahullah anil Islam wal muslimin khaira, katanya beliau
kepada Imam Al-Ghazali dalam yang telah menulis kitab Ihya, semoga Allah membalas kebaikannya Imam Ghazali anil Islam sebagai balasan atas apa yang telah beliau lakukan terhadap Islam wal muslimin, dan kebaikannya atas orang Islam. Semoga Allah yang membalas balasannya Islam kepada Imam Ghazali dan balasannya orang Islam kepada Imam Ghazali. Wow. Karena dia berbuat baik, orang-orang yang seperti ini berbuat baiknya bukan asal-asalan, teman-teman. Berbuat baiknya bikin Islam lebih kita rasakan rasanya dengan sebab mereka itu.